Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat, selalu dalam bimbingan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan, kali ini kita akan menyampaikan suatu uraian juga, suatu penilaian ya, bahasan, kritik dan komentar dari sekali lagi dari Rocky Gerung, seorang yang pengamat politik, seorang intelektual, seorang filosof yang sangat populer dan banyak mengkritik, yang konstruktif terutama kepada kritik terhadap kekuasaan. Kali ini, walaupun dia sampai sekarang ini juga kita belum tahu bahwa beliau apakah dia sudah menjadi seorang Muslim atau tidak, atau Nasrani atau apa. Tapi dulu di waktu-waktu yang lalu kita sesuai dengan yang kita ketahui bahwa beliau adalah hanya seorang filosof, bahkan dianggap sebagai agnostik. Agnostik adalah suatu faham atau suatu mazhab filsafat, suatu aliran filsafat yang sebetulnya menganggap mempercayai tentang adanya Tuhan, tetapi detail tentang apakah Tuhan jadi Tuhan hanya dalam pikirannya, tetapi dia relatif juga tidak percaya agama. Maksudnya paham agnostik ini ya, bukan ini. Nah, tetapi lucunya beliau ini, Rocky Gerung, itu sangat dekat dengan para aktivis. Sebetulnya semua aktif di semua aliran agama, seluruh kelompok agama dekat ya. Tetapi kawan-kawan dia, tapi di Islam banyak bicara ya, bahkan diundang di pesantren-pesantren untuk membangkitkan, mungkin juga dalam konteks membangkitkan kekritisan di kalangan murid-murid di pesantren, yang diundang di pesantren untuk ceramah, diundang kalangan mahasiswa Islam maupun tidak gitu ya. Dan dia cenderung punya kawan yang banyak terhadap Islam, bahkan dia banyak mengkritisi kebijakan-kebijakan yang kalau itu dianggap merugikan Islam, dia kritisi kalau itu berasal dari negara ya. Nah kali ini saudara kalian, minggu lalu, termasuk minggu-minggu ini di awal tahun ini ya, awal tahun kemudian di bulan Januari ini hiruk pikuk tentang kontroversi ketika pemerintah melalui Menteri Agama mengajukan ongkos naik haji ya, dari 36 juta 34 juta tahun-tahun sebelumnya, ini diajukan sampai menjadi 69 juta. Jadi 2 kali lipat kenaikannya. Yaitu kemudian DPR juga marah, menolak ya. Kemudian banyak pihak menolak, termasuk Rocky Gerung ini yang nanti kita bacakan komentarnya. Saudara sekalian, justru di tengah-tengah ya, pertama Indonesia baru bebas ya, kita baru bebas dari COVID. Tentunya mereka yang punya rencana menabung bertahun-tahun, bahkan mungkin juga berpuluh tahun untuk menaikkan ibadah haji dengan ukuran misalnya 40-an juta misalnya, 30-an atau 40-an juta misalnya, tiba-tiba naik begitu tinggi, mengakibatkan mereka mungkin ada yang tidak harus menunda lagi keberangkatannya karena kenaikan harga biaya ONH itu atau ongkos haji. Ketika rakyat kita, bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa di dunia baru diterpa COVID, dan tentunya di suasana COVID kurang lebih 2 tahun itu orang mencari duitnya lagi susah, ekonomi berantakan, pekerjaan tidak ada, dan ekonomi tidak berjalan, sehingga untuk mencari duitnya susah. Tiba-tiba angka ini hingga 69 juta, hampir 2 kali lipat dari kenaikannya. Itu kan sangat memberatkan, dan alasan yang dibangun pun tidak kuat sebetulnya ya. Di sisi yang lain, saudara sekalian, Arab Saudi sebagai tempat tujuan orang berhaji, pemerintah Arab Saudi mendiskon biaya haji itu sampai 30%, yang mestinya itu hanya 20. Kalau itu dihitung dengan angka yang lama hanya sekitar
20-an juta atau 30-an lah, rendah, semakin turun, tapi justru ini didua lipatkan. Jadi orang bertanya-tanya, ini ada apa? Kementerian Agama ini nekat betul. Tadi kita baca Pak Jokowi seakan-akan tidak tahu. Entah dia tahu atau tidak, dilaporkan atau tidak, dikonsultasikan atau tidak sebelumnya oleh Menteri Agama. Dia berkomentar bahwa dia terkejut mendengar kok ONH dinaikkan begitu tinggi. Ada kenaikan apa? Ongkos apa namanya? Haji gitu ya. Tapi keterkejutan Pak Jokowi itu sekali lagi itu semacam trademark dari dulu. Apakah memang betul tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Ketika orang ribut baru dia mulai mencari jalan untuk aman, seakan-akan itu bukan dari dia. Sudah seakan-akan itu belum dikonsultasikan, tiba-tiba menteri sudah bicara itu ke parlemen dan ke masyarakat gitu loh. Ya, tapi itulah saudara sekalian gaya kepemimpinan pemerintah kita, pucuk pemerintah kita. Nah, sekarang kita kaitannya dengan itu, maka kemudian Pak Rocky Gerung mengkritisi tentang langkah itu dan coba kita bacakan komentar beliau dan berita tentang ini. Kita ambil berita ini dari portal Warta Ekonomi Co.id ya. Yang diterbitkan pada tanggal 26 Januari 2023. Pengamat ekonomi politik sekaligus akademisi Rocky Gerung mempertanyakan alasan Kementerian Agama menaikkan biaya haji hingga 69 juta lebih. Hal ini menjadi pertanyaan ketika usulan tersebut muncul padahal Arab Saudi sendiri justru menurunkan biaya haji. Kemarin sudah heboh ketika ada usulan naik ongkos haji ya, yang sangat tinggi sekali. Padahal Arab Saudi menurunkan biaya ongkos haji sampai 30%. Sementara kita naik 50%. Ya, naiknya 50% loh. Tuturnya. Menurutnya, meskipun Kementerian Agama kemudian menjelaskan bahwa yang naik adalah pelayanan haji Arafah, Mina, tetapi banyak orang tetap tidak percaya. 2 kali lipat itu tidak mungkin lah setinggi itu ya. Kalau naik itu 5 juta rupiah, ya 10% atau apa mungkin masih inilah. 10-15%, ini 50%. Kemudian Rocky membeberkan bahwa negara mengasuh batin manusia harus seperti ada di dalam konstitusi. Kalau negara mengasuh batin manusia seperti dalam konstitusi di mana tugas negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin, ujarnya. Menurutnya dalam pengertian tersebut negara merupakan pelayan dan pelayanan haji merupakan perintah dari konstitusi. Jadi bagi mereka yang berniat haji, tentu menurutnya mereka menabung dengan sungguh-sungguh. Puluhan tahun orang menabung itu ya. Belum lagi kuotanya, antrinya panjang. Jadi jangan bermain-mainlah dengan urusan ibadah ini, Pak Menteri Agama. Kalau akhirnya negara menaikkan ongkos, orang akan menganggap bisa saya tidak naik haji, tidak bisa naik haji karena ongkos naik. Dia menambahkan dengan demikian batin masyarakat yang sudah siap beribadah akhirnya dibatalkan oleh kebijakan negara. Nah, itulah komentar dari Pak Rocky Gerung yang dimuat di Warta Ekonomi Co.id tanggal 26 Januari 2009. Saudara sekalian, kita juga terkejut. Memang kita kita masih mengikuti ya, karena kemudian dibawa ke DPR dan banyak DPR juga marah, tidak setuju banyak di DPR, fraksi DPR mencerca Menteri Agama. Alasan-alasan yang kemukakan oleh Menteri Agama itu relatif sangat lemah ya. Jadi dengan 2 kali lipat biaya yang begitu, sementara operasional haji yang diperlakukan di pemerintah Arab Saudi itu justru didiskon 30%, diturunkan. Lebih murah 30% tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Yang mestinya ya sekitar 30-an. 30 juta itu 30 karena turun. Sebelumnya kan 35, 36 gitu ya. Sekarang 39, 2 kali lipat dari itu. Itu memberatkan sekali karena pasca Covid orang belum pulih semua. Tiba-tiba juga kemudian Menteri Agama menaikkan tarif ONH-nya begitu
tinggi, tentunya ada sesuatu yang perlu diselidiki, sesuatu yang karena tidak masuk akal, ya, tidak masuk akal, berlipat kali 50% naiknya, loncakannya luar biasa. Nah, tentu perlu diselidiki. Ini ada apa dengan Menteri Agama ini? Adakah dia menjalankan misi tertentu sehingga orang banyak beranggapan bahwa jangan-jangan ongkos tabungan haji masyarakat punya yang telah tersedia tahun-tahun sebelumnya yang diduga puluhan triliun rupiah itu telah dipakai untuk kepentingan yang lain. Sehingga caranya adalah dengan cara menaikkan ongkos haji ini sehingga mereka sudah hitung bisa tertutup. Dan mungkin juga disalahgunakan, ya, walaupun tidak sebesar yang kita ini, tapi bisa saja sudah banyak yang disalahgunakan dana itu. Nah, oleh karena itu kita tidak heran kalau DPR dan lain sebagainya ada yang minta supaya diaudit dana haji yang sebelum-sebelumnya, yang ditabung di ini itu, yang di ini di bank, yang dititipkan ke bank terutama bank muamalah itu, kemudian juga badan penyelenggaraan hajinya itu juga harus diaudit. Mengapa kenaikannya begitu tinggi gitu lah. Nah, belum lagi kita bicara tentang profil Menteri Agama yang bersangkutan. Ya mohon maaf, Menteri Agama itu asalnya dari NU, tetapi NU yang bukan NU yang terpelajar sekali gitu ya, dari sisi ilmu dan lain. Dia adalah mantan ketua barisan Banser, ya, Banser, dan ya kalau Banser kan kita tahu lah. Jadi kita tahu dia lebih pada banyak bekerja di jalanan. Ya sama kurang lebih kalau kita mohon maaf, kita ini sama dengan pemuda Pancasila lah. Cuma pemuda Pancasila nasionalis tulen, kalau Banser ini kan selain mengklaim diri sebagai seorang pluralis, organisasi yang membela isu-isu plural, toleransi, pluralisme dan toleransi dan juga negara, tetapi dia kan produknya mengikatkan dirinya dengan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Nah, tetapi memang kawan-kawan sekalian, figur Menteri Agama ini tidak terlalu diharapkan misalnya berbeda dengan Menteri Agama sebelum-sebelumnya yang memiliki kapasitas keilmuan, keulamaan, ya, kecendekiaan di masa, misalnya di masa Pak Harto, zaman-zaman Pak Harto ada Munawir Sajjali, ada Tarmizi Tahir, ada Malik Fajar setelah Mas Habibie, kemudian ada Lupa Quraisyab di masa ini ya, Menteri Agama Pak Harto dulu itu ya, kemudian dan lain sebagainya, dan mereka memiliki kapasitas yang besar. Menteri Agama yang lalu misalnya juga Surya Dharma Ali juga masih mumpuni di masa Pak SBY gitu, yang kemudian kalau yang mereka jelas mereka punya pengalaman politik, kepemimpinan, mereka punya ilmu yang luas tentang soal keislaman, sehingga tidak heran ke Menteri Agama dulu misalnya Pak Munawir Sajjali misalnya itu, kemudian Pak Malik Fajar yang ahli pendidikan, profesor, itu banyak dinamika pemikiran itu lahir dari mereka sendiri tentang pemikiran-pemikiran Islam dalam kaitan masalah pembaharuan soal-soal hukum maupun pemikiran Islam yang berkaitan masalah perkembangan sosial kita. Nah, kalau ini ya kita tidak ingin berkomentar lebih jauh, tetapi dari sisi kapasitas intelek tidak terlihat ya. Ya mungkin juga terkait dengan masalah terbelakang pendidikan yang tidak tuntas. Tapi inilah politik ya, karena dia politik ya tidak melihat itu semua, diangkat saja. Yang penting dia bisa pasang badan untuk menghadang menjadi apalah pembela utama dari isu-isu tertentu, misalnya radikalisme, bukan pembela, dia pelawan utama, bisa memproduksi isu radikalisme, ekstremis Islam dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kembali ke soal dana haji ini, kita banyak orang bertanya-tanya, bahkan DPR sendiri menolak tentang kenaikan itu ya, walaupun belum final. Nah, tetapi banyak pihak yang pertanyakan, termasuk Rocky Gerung yang bukan sebagai seorang muslim yang ini, tapi dia melihat dari perspektif konstitusi bernegara kita. Jadi itu belum lagi kalau orang mereka yang menghitung tentang perjalanan haji misalnya. Tinggi sekali, 69 juta itu tinggi sekali di tengah orang baru pulih dari kondisi Covid yang menimpa bangsa-bangsa di dunia termasuk bangsa kita.
Demikianlah kawan-kawan sekalian. Jadi karena itu saudara sekalian, saya tambahkan sedikit bahwa Pak Menteri Agama dan rekan-rekannya mengelola, diberi amanah tugas untuk mengelola, ya, mengatur di Kementerian Agama ini. Jangan main-main dengan ini, bahaya. Ya, kalau Anda percaya tentang kebenaran Islam, agama misalnya, dan itu orang pergi haji itu berurusan dengan keimanan mereka untuk melaksanakan ibadah kepada Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa, maka Anda jangan menelikung untuk mencari sesuatu kesalahan, melakukan sesuatu kesalahan yang disengaja di sini. Ini bahaya bagi Anda, terlalu berani bagi Anda untuk mengambil keputusan seperti ini. Ini kan sama dengan Anda menghalangi mereka untuk pergi, dan melakukan tindakan penzaliman terhadap mereka yang punya niat suci untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.